Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Firdaus, NIM T 20191075. Perkenalkan, nama saya Sala Indonesia Azharo T 2019-1088. Saya Devi Setia Prastika, NIM T 2019-1069. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang haji untuk kelas 7 MTS derajat. Sebelumnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama mempelajari tentang ibadah haji. Sebelum kita merujuk kepada langkah-langkah menuju ibadah haji, sebelumnya kita harus tahu apa sih itu ibadah haji. Nah, ibadah haji menurut bahasa adalah menyengaja mengunjungi, sedangkan menurut istilah haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Hukum dari ibadah haji ini yakni wajib bagi orang Islam yang mampu menunaikannya, dan haji ini hanya satu kali dalam seumur hidup. Adapun syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama yakni beragama Islam. Bagi orang yang tidak beragama Islam, itu tidak diwajibkan untuk berhaji. Yang kedua yakni balik atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat, jadi tidak gila. Yang keempat, mampu jasmani dan rohaninya. Yang kelima, merdeka, maksudnya bebas, tidak sedang dalam tahanan atau menjadi budak. Pada zaman dahulu, pembudakan itu sangatlah banyak. Namun seraya dengan adanya Islam, pembudakan itu telah dihapuskan. Adapun kriteria mampu, yakni sehat jasmani dan aman dalam perjalanan. Maksudnya di sini adalah aman, tidak ada kendala atau tidak ada peperangan yang sedang berlangsung di suatu daerah, tempat tinggalnya atau daerah-daerah yang akan dilalui. Ketiga, memiliki biaya haji dan umroh serta biaya hidup keluarga selama ditinggal. Adapun wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau ditinggalkan salah satunya, boleh diganti dengan dam atau denda dan ibadah haji menjadi sah. Adapun wajib haji yang pertama adalah ihram dari mikot. Ihram dari mikot, yakni mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ibadah haji. Yang kedua yakni mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, melempar 3 jumroh yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah. Yang keempat, mabit atau bermalam di Mina. Yang kelima yakni meninggalkan larangan-larangan haji, dan yang keenam adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Langkah pertama dari ibadah haji yakni ihram. Ihram merupakan niat berhaji dari mikot atau tempat khusus yang ditetapkan Rasulullah SAW untuk melafadzkan talbiyah haji. Sebelum berihram, yang pertama mencukur kumis atau jenggot, ketiak, dan bulu kemaluan. Yang kedua, mandi dan membersihkan diri. Yang ketiga yakni memakai wewangian yang digunakan pada area badan, dan yang keempat adalah membaca niat haji. Nawaitu hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah, yang artinya aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Adapun larangan bagi orang yang berhaji menurut syariat, bagi laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan pakaian sehari-hari dan tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki dan peci maupun topi. Larangan untuk wanita tidak boleh memakai sarung tangan dan penutup wajah. Adapun larangan untuk keduanya yakni tidak boleh memakai wangi-wangi, tidak boleh memotong kuku atau rambut, tidak boleh memburu, tidak boleh menikah, dinikahi dan menikahkan atau melamar, tidak boleh bermesraan dan tidak boleh bercocok, serta merusak
tumbuhan di Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan karunia bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Langkah selanjutnya yakni wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni sholat jamak, takdim dan qashar zuhur asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak, takdim dan qashar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Musdalifah, yang artinya bermalam di Musdalifah. Kegiatan ini cukup dilakukan dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan untuk mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari ibadah haji yakni jumrah akobah atau melempar jumrah. Lempar jumrah dilakukan di Bukit Aqabah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan pada malam Idul Adha menggunakan 7 buah kerikil. Setiap satu lemparan jumrah adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai untuk melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahallul atau bercukur. Untuk pria lebih baik dicukur sampai gundul, sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahallul boleh menggunakan pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang. Selanjutnya yakni tawaf ifadah. Sebelum memasuki Masjidil Haram, jamaah dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh memasuki Masjidil Haram dari pintu mana saja, namun dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah dari pintu Assalam. Sebelum memasuki Masjidil Haram dianjurkan untuk mengucapkan doa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Artinya dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaannya putaran 1-3 jamaah laki-laki dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan pada putaran ke-4 sampai ke-7 jamaah dianjurkan dengan jalan kaki. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang sering dibacakan Rasulullah SAW adalah sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Setelah tawaf, tahap selanjutnya yakni sya'i yang dimulai dari Sofa ke Marwah. Dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2, dan selanjutnya sampai berakhir di Marwah. Sya'i dilakukan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara dua lampu hijau. Jamaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sya'i merupakan penghargaan Allah kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk anaknya Nabi Ismail. Tahap selanjutnya melakukan lempar jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jumroh di 3 tiang secara berurutan, dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Masing-masing tiang dilempar 7 buah kerikil. Yang terakhir yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji. Itulah tadi materi haji dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.